Cina kayaknya makin mewaspadai kekuatan timnas Indonesia yang baru jelang bertemu di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Cina. Bagaimana tidak, persiapan demi persiapan telah dilakukan PSSI dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk mempercepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders untuk bisa segera didaftarkan dan melakukan debutnya bersama skuad Garuda. Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Erik, seolah dirinya telah mengalami banyak pihak, termasuk AFC dan juga FIFA. Dan hal itulah yang membuat Cina mulai resah, meski dirinya akan bermain di hadapan publik sendiri. Karena kalau mereka kalah dari Indonesia, jelas ini akan menjadi aib terbesar dari negeri sejuta panda tersebut. Bahrain dan Cina kayaknya benar-benar menatap laga melawan Indonesia sebagai laga yang serius. Hal itu tak terlepas dari performa tim Garuda yang secara Spartan mampu mengimbangi dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab serta Australia. Gak cuma itu, Indonesia juga dinilai jauh lebih berbahaya justru ketika main away. Itulah kenapa baik Bahrain ataupun Cina yang semula menganggap Indonesia bukan ancaman, kini seolah berbalik pandangan. Dan timnas Bahrain akan menjadi lawan pertama Indonesia di bulan Oktober nanti. Menganggap laga versus Indonesia sebagai momentum untuk bangkit pasca dihajar Jepang 5-0 di kandang sendiri. Tentu sebagai tuan rumah, baik federasi ataupun pemerintah gak mau menanggung malu atas tim yang bahkan secara ranking jauh di bawah mereka. Oleh sebab itu, wajar jika banyak anggapan yang menyebut kalau Bahrain bahkan gak akan segan menghalalkan segala cara untuk menang, entah itu dari sisi pemain, supporter, bahkan pemerintah. No regrets, we live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment. Di sisi lain, media Cina yang semula benar-benar meremehkan Indonesia, kini benar-benar merasa situasinya berbalik. Yang mana justru sekarang Cina lah yang sedang dalam posisi sulit pasca dua kekalahan beruntun yang membuat fans ngamuk. Terlebih masuknya dua pemain diaspora baru dalam diri Mads Hilgers dan Eliano, benar-benar dianggap akan membuat segalanya jauh lebih sulit buat Cina. Walaupun nantinya mereka bisa menganalisis cara bermain mereka ketika Indonesia melawan Bahrain. Nah, menurut salah satu media Cina, NetEase, timnas Cina benar-benar akan melakoni partai yang sulit melawan Indonesia. Dan bisa dibilang itu akan jauh lebih sulit ketika mereka melawan Australia di laga sebelumnya. Pertama, soal kekuatan timnas Indonesia yang masih menjadi misteri. Kedua, pastinya karena tekanan yang dirasa jauh lebih besar saat main di kandang sendiri. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat diri. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis laporan tersebut. Ya, apa yang dirasakan Cina memanglah wajar, terutama bagi sang pelatih Branko Ivankovic yang posisinya sedang di ujung tanduk. Yang mana laga melawan Indonesia di kandang sendiri dianggap akan jadi penentu bagi nasibnya. Jika sampai gagal meraih poin, media NetEase meyakini kalau ini pelatih bakal dipecat. Kalau beneran gitu, Sinteyong dapat korban baru lagi dong. Mulai paham dengan perkataan Mancini. Berkaca pada pembahasan sebelumnya, kalau Roberto Mancini ini telah memperingatkan Bahrain dan Cina untuk hati-hati saat menjamu Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kalau anak asuh Sinteyong ini lebih garang ketika bermain laga tandang. Dan hal itu terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dan kini mereka seolah mulai mengerti soal pesan Roberto Mancini yang menyebut Indonesia sebagai tim yang sulit ditebak kekuatannya. Sebab pastinya tim analisis Bahrain pun sudah mereview soal gimana cara bermain timnas dan kekuatan masing-masing pemain yang dimiliki. Namun masuknya Mads Hilgers dan Eliano Reinders dianggap akan membuat segalanya sulit. Karena pastinya dengan masuknya pemain baru, taktik yang digunakan pun pastinya akan beda lagi.
Kalau soal Mes, ini pemain memang posisinya sebagai back dan sudah pasti akan menambah level lini belakang timnas yang sebelumnya sudah ada nama-nama berkelas macam Jay Itzas, Kelvin Verdonk, sampai Maarten Paes. Nah, soal Eleanor Reinders, ini yang kabarnya membuat tim analisis benar-benar frustasi sebab semua tahu kalau ini pemain sangat versatile dan bisa main di semua posisi selain kiper. Dan belum ada yang tahu nih, Eliano akan berperan sebagai apa di dalam sistem Coach Shin. Jadi itulah yang membuat kekuatan timnas sangat sulit diprediksi. Acak-acak konstitusi AFC dan FIFA. Memang harus diakui, sejak ditunjuk sebagai ketua PSSI, Pak Erik menunjukkan gebrakan demi gebrakan yang luar biasa. Salah satunya, dia telah membuat timnas Indonesia menjadi sorotan dunia setelah mampu mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas. Bahkan sampai detik ini, Pak Erik masih memantau para pemain berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tujuannya cukup jelas. PSSI ingin melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Maka dari itu, PSSI yang dipimpin orang cerdas seperti Pak Erik seolah mengakali peraturan AFC dan FIFA dengan caranya sendiri, termasuk mendaftarkan pemain 1 hari jelang match berlangsung. Seperti yang terjadi saat melawan Filipina atau Arab Saudi kemarin. Ketika itu, Kelvin Verdonk tiba-tiba melakukan laga debutnya selang 1 hari usai sumpah WNI. Kalau Maarten Paes yang tiba-tiba bisa main, padahal sebelumnya dikonfirmasi akan melakukan debutnya saat melawan Australia. Dan kini Pak Erik akan membuat kejutan dengan mendaftarkan pemain baru lagi jelang menghadapi Cina dan Bahrain pada bulan depan. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya menghadapi 2 laga di bulan Oktober nanti, semua elemen timnas tetap pede aja dan tampil kayak biasanya. Toh di 2 laga tersebut, 99% Indonesia sudah bisa diperkuat oleh Mes Hilgers dan Eleanor Reinders. Harusnya sih, 2 pemain itu bisa memberi nilai tambah ke dalam kualitas tim yang secara umum sudah cukup baik. Intinya, 3 poin benar-benar sangat bisa diraih atas Cina maupun Bahrain. Dan semoga saja, laga melawan Arab serta Australia kemarin bisa menjadi pembelajaran berharga serta pelecut semangat tim Garuda untuk bisa meraih asa menembus event sepak bola tertinggi sejagat raya, yakni Piala Dunia.